Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya, bersyukur sekali ya saya Esther malam hari ini kembali bisa bertemu dengan Anda semua dan bisa kembali melayani melalui Radio Maestro. Kita bertemu kembali dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Ya, sebelum saya sampaikan renungan, mari ya kita terlebih dahulu menyatukan hati dan sepakat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan malam hari ini di mana kami kembali bisa mendengarkan pesan-pesan-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur. Kami siap terima kebenaran dan juga diubahkan lewat kebenaran-Mu. Jamah dan urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang melayani malam hari ini. Biar melalui apa yang disampaikan malam hari ini bisa menjadi berkat yang menguatkan setiap yang mendengar dan kami semua mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah jangan biarkan masa lalu mengintimidasi hidup kita. Sobat Maestro, sewaktu saya mempersiapkan renungan apa yang harus saya sampaikan pada Anda semua ya. Lalu saya berdoa minta Tuhan nyatakan apa yang harus saya sampaikan. Nah, selesai doa, waktu saya berdiam diri tiba-tiba Tuhan ingatkan saya pada seseorang atau pada sosok seorang ibu kenalan saya. Lalu saya kontak beliau dan izin untuk menyampaikan sedikit kesaksian tentang beliau malam hari ini ya. Nah, belum lama lah saya mengenal beliau, mungkin baru sekitar 8 tahunan yang lalu gitu Sobat Maestro. Dan selama ini kami cukup dekat dan bisa dibilang bersahabat ya. Kami juga pernah bersama-sama melayani dalam sebuah wadah persekutuan yang pernah saya pimpin. Nah, saya teringat dia pernah bersaksi bagaimana masa lalunya tuh kelam gitu Sobat Maestro. Sampai dia pernah menjual imannya dan juga bagaimana cara Tuhan membawanya kembali untuk mengenal Yesus dan mengikut Yesus. Nah, dia juga bercerita tentang bagaimana seringnya orang-orang itu memperlakukan dia seolah-olah tidak layak untuk melayani. Orang-orang menghakimi dia sehingga dia sering merasa terintimidasi Sobat Maestro. Dan membuat dia merasa tidak pantas atau belum pantas untuk melayani hanya karena orang-orang melihat bagian daripada masa lalunya. Nah, dia pernah mengalami yang namanya terluka, terus kecewa, sedih akibat penolakan ini sampai pada suatu saat karena jalan Tuhan tentunya dan karena kebaikan Tuhan dia bisa bertemu dan melayani bersama-sama dengan saya. Sobat Maestro, penghakiman, penolakan dari orang-orang ini tidak membuat ibu ini goyah, puji Tuhan ya. Walau sempat merasa terintimidasi, tapi Yesus yang ada dalam hidupnya membuat dia bisa bangkit kembali dan mengubur masa lalunya. Dia bisa mengalahkan intimidasi iblis dalam hidupnya dan berangkat dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus yang sudah mengubah hidupnya tentunya dan membawanya masuk ke dalam jalan pertobatan dan dia menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru di dalam Yesus. Amin. Nah, Sobat Maestro, mungkin ya ada dari Anda yang saat ini juga mempunyai kisah hidup seperti sahabat saya ini. Atau Anda saat ini merasa gak bisa bangkit dan hidup di bawah tekanan intimidasi daripada masa lalu Anda. Anda merasa hidup Anda itu selalu dibayang-bayangi masa lalu Anda sehingga Anda gak bisa maksimal gitu di dalam hidup pertobatan Anda. Sobat Maestro, seorang pelari itu punya syarat mutlak untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan ya. Dia itu harus mampu untuk mengarahkan pandangannya ke depan. Nah, kalau noleh ke belakang dapat dipastikan kalah. Karena apa Sobat Maestro? Karena saat menoleh akan ada waktu yang terbuang dengan percuma ya.
Jadi jika kita ingin meraih kemenangan dan hidup pertobatan kita bisa maksimal, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh para pelari. Melihat ke depan dan melupakan apa yang di belakang kita, amin. Meninggalkan masa lalu kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita hidupnya masih di bawah bayang-bayang masa lalu, maka kita tidak akan bisa maksimal di dalam kehidupan pertobatan kita, amin. Nah Sobat Maestro, setiap kita pasti punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu, setiap orang pasti punya masa lalu Sobat Maestro. Mungkin ada dari kita yang dibesarkan dari keluarga yang broken home masa lalu kita. Mungkin juga masa lalu kita nakal ya, atau suka mencuri misalnya, atau apalagi suka berbohong masa lalu kita, suka melawan orang tua, suka suka pesta pora dan hidup di dalam dunia hitam. Ada yang seperti itu ya. Atau masa lalu kita menjadi pecandu narkoba, preman, pecandu alkohol, seks bebas, ataupun bekas orang yang paling jahat sekalipun. Tetapi Sobat Maestro, jangan pernah biarkan masa lalu kita menjadi penghambat langkah kita untuk lari mencapai garis akhir atau menjalani kehidupan pertobatan kita. Nah Sobat Maestro, kalau saat ini Anda sudah bertobat, tapi Anda merasa semua ini tidak semudah yang Anda bayangkan ya. Anda mungkin sering diintimidasi oleh iblis mengenai masa lalu Anda. Misalnya Anda juga merasa mana bisa gitu orang sekotor saya jadi orang bersih. Atau Anda berkata aku gak layak untuk melayani Tuhan karena aku kotor, penuh dosa dan sebagainya. Saat ini kalau Anda merasa seperti ini, Anda harus kalahkan intimidasi ini dengan komitmen dan punya kemauan yang kuat untuk melupakan masa lalu Anda, amin. Kita ini hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu Sobat Maestro. Jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk hidup kita saat ini dan juga di masa depan. Jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Karena ketika kita bertobat dan kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak hanya mengampuni, tapi Dia juga melupakan dosa-dosa kita. Yeremia 31 ayat 34, Anda catat nanti Anda baca, amin. Nah Sobat Maestro, Anda tahu Winston Churchill? Winston Churchill ini adalah sosok Perdana Menteri yang menjalankan kepemimpinan penuh inspirasi ya buat Inggris selama Perang Dunia Kedua dan sesudahnya ya. Namun siapa yang tahu bahwa kapten bernama Winston Churchill ini pernah melakukan kesalahan pada Perang Dunia ke-1 sehingga dia tuh dianggap gagal dan karir militernya tuh habis Sobat Maestro. Nah jika Churchill hanya duduk terus dia merenungkan masa lalu, terus terintimidasi ya, besar kemungkinan kita tidak akan pernah dengar lagi sejarahnya. Nah dia bisa melupakan masa lalunya Sobat Maestro. Dia bisa belajar dari masa lalu dan belajar dari kegagalannya. Nah, Sobat Maestro, memang bagus ya dan gak salah kalau kita memiliki ingatan yang kuat. Terlebih lagi ingatan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tentunya mesti kita syukuri ya. Mungkin kita baik juga untuk mengingat masa lalu itu sebagai bahan pembelajaran untuk kita di kemudian hari ya. Akan tetapi ada lebih baik kita tidak mengingat-ingat hal-hal masa lalu kita. Apalagi kalau hal ini sampai mengintimidasi kita. Sehingga kita tuh selalu aja terus merasa tertuduh oleh masa lalu kita. Dan kita jadi sulit bangkit Sobat Maestro. Dan sulit untuk bisa maksimal dalam hidup yang kita jalani saat ini. Nah Sobat Maestro, hal-hal apa yang mesti kita lupakan ya? Yaitu hal yang dapat melukai hati kita, amin. Sobat Maestro, setiap kita pasti pernah mengalami situasi atau keadaan yang menyakitkan ya, atau menyinggung perasaan. Bahkan juga ada orang yang membenci kita tanpa alasan atau terjadi kesalahpahaman ya. Hasil dari hati kita yang terluka itu dapat melekat loh Sobat Maestro seumur hidup kita. Kecuali kita memilih untuk apa? Untuk mengampuni dan melupakan, amin. Kalau Anda terus mengingat hal ini,
maka hal ini dapat mempengaruhi mental atau pikiran Anda saat sekarang, Sobat Maestro. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup meneladani Kristus, amin. Yaitu apa? Yaitu mengampuni dan melupakan, amin. Dengan dasar Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, maka kita itu pasti dimampukannya, Sobat Maestro. Pasti dimampukan untuk mengampuni dan juga bisa melupakan masa lalu kita, amin. Sobat Maestro, kita mesti contoh Yusuf, ya. Yusuf itu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri loh, Sobat Maestro. Dia difitnah, dia dijebloskan ke penjara. Yusuf punya alasan kuat untuk terluka, ya. Yusuf punya alasan kuat buat depresi, kepahitan gitu, dendam, marah, ya. Tapi Yusuf tidak membiarkan hatinya kotor oleh kemarahan atau kepahitan. Yusuf tetap punya sikap hati yang benar, amin. Yusuf bisa mengampuni bahkan melupakan apa yang terjadi di masa lalunya. Dia lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil, amin. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Itu ada di Kejadian 39 ayat 21. Lalu siapa lagi, Sobat Maestro? Kita belajar dari Paulus, ya. Kalau Anda baca dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16, Anda bisa menangkap kalau Paulus adalah salah satu orang yang berhasil melupakan masa lalunya. Sebagai pengikut Yesus, Paulus tentunya punya masa lalu yang kelam. Dia punya masa lalu yang gak baik gitu, Sobat Maestro. Dia pun punya alasan yang kuat untuk terikat, untuk terintimidasi oleh masa lalunya. Nah, dia seorang yang menganiaya umat Allah dulunya, masa lalunya. Dan dia hadir ketika Stefanus dibunuh. Ya, salah satu yang merancang untuk kematian Stefanus. Namun Paulus punya titik balik ketika Paulus berkata, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Paulus memusatkan perhatiannya kepada masa depannya dan melupakan masa lalunya, amin. Nah, Sobat Maestro, sepanjang sejarah hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, amin. Sedangkan kita, bahkan keseharian kita aja dipenuhi dengan kegagalan dan kejatuhan di dalam dosa. Namun Sobat Maestro, ini tidak bisa jadi alasan untuk membuat kita tetap jatuh dan tergeletak di dalam dosa masa lalu kita. Memang tidak mudah ya melupakan peristiwa pahit di masa lampau, apalagi untuk mengampuni bahkan melupakan orang-orang yang tentunya sudah buat kita menderita. Situasi dan kondisi yang sudah bikin kita menderita itu gak mudah buat kita lupakan. Namun Sobat Maestro, asal kita hidup melekat kuat sama Tuhan dan menyerahkan beban ini kepada Tuhan, maka kita pasti sanggup melakukannya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang beri kita kekuatan, amin. Jadi Sobat Maestro, kalau saat ini ada dari Anda yang masih terintimidasi oleh masa lalu Anda, sehingga Anda gak mampu untuk bangkit dan jadi pemenang, mari kita mohon ampun sama Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan ya, kita bertobat dan kita melupakan masa lalu kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita atau apa yang ada di depan kita, amin. Bersama Tuhan Yesus kita lewati semua dan berjalan di dalam perkenanannya, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami menyadari Tuhan kalau selama ini seringkali yang tidak dapat membuat kami maksimal dan hidup kami bisa berdampak adalah karena kami masih sering mengingat masa lalu kami. Kami masih sering terintimidasi oleh masa lalu kami. Kami minta ampun Tuhan dan kami mengerti kalau ketika kami bertobat dan minta ampun, maka Engkau mengampuni bahkan melupakan masa lalu kami atau kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk berjalan menyongsong masa depan kami yang penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.